seputar pendidikan di Indonesia. Hadirin, mari kita sambut Ferry Irwandi, founder dan CEO Malaka Project. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat memperingati Dis Natalis kepada Universitas Sumatera Utara yang selama ini saya nilai sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan pastinya terbaik di Pulau Sumatera. Tepuk tangan. Yang sedang memperingati Dis Natalisnya ke-72. Bapak Ibu semua pasti, dan teman-teman mahasiswa khususnya ya, pasti pernah melihat video yang berseliweran di TikTok. Video di mana ada anak SMA ditanyain tentang Garut ya, dan dia bilang Garut letaknya di Eropa. Pernah nonton? Ya, dia bilang Garut letaknya di Eropa. Terus juga ada anak SMA juga ketika ditanya daratan yang menjorok ke laut disebut, ya dia bilang tsunami. Daratan yang menjorok ke laut disebut tsunami. Dan berbagai bentuk wawancara konten lain yang mana itu menggambarkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik kita saat ini. Dan ini jelas menjadi concern yang serius buat saya sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu semua berpikir itu adalah situasi yang buruk dan keadaan sekarang buruk, saya ingin sampaikan dalam realitanya ternyata jauh lebih buruk lagi. Dalam penelitian saya banyak sekali ditemukan anak-anak SMA yang sudah duduk di bangku SMA ternyata masih terbata-bata dalam membaca. Ya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua pernah ketemu anak SMA yang bacanya masih ngeja, dan itu bukan satu atau dua orang anak-anak Bapak Ibu semua. Ada mungkin ratusan atau bahkan ribuan di seluruh penjuru Indonesia. Saya sangat menghargai upaya Kemendikbud untuk fokus pada pemahaman literasi, kognitif, dan numerasi siswa. Tapi bagaimana kita bicara soal pemahaman literasi, soal kemampuan memahami membaca kalau anak-anaknya belum bisa membaca? Bagaimana kita bisa mendorong kemampuan numerik anak-anak kalau anak-anaknya belum bisa berhitung? Makanya fondasi dasar inilah yang harus diperbaiki, fondasi dasar inilah yang harus dibenarkan. Karena apa? Karena semua bentuk Indonesia emas, semua bentuk demografi, semua bentuk inovasi tidak akan bisa berjalan tanpa mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Ada dua terminologi yang mungkin sudah sangat bosan untuk kita dengarkan. Yang pertama Indonesia emas, kedua bonus demografi. Tentu saya tidak perlu menjelaskan definisi kedua hal tersebut kepada Bapak Ibu semua, karena mengingat saya sedang bicara dengan Civitas Academia USU. Ya kan? Saya asumsikan semua orang di ruangan ini udah tahu definisi antara Indonesia emas dan bonus demografi. Tapi kalau sampai ada yang nggak tahu, berarti USU yang sekarang berbeda dengan USU yang saya kenal dulu. Indonesia emas adalah keadaan di mana akhirnya Indonesia bisa lepas dari jebakan middle income trap dan menjadi negara maju. Sedangkan bonus demografi adalah kendaraan kita yang kita gunakan untuk menuju kondisi tersebut, di mana demografi terbanyak itu berasal dari angkatan kerja dan puncaknya terjadi di tahun 2045. Lalu bagaimana kita bisa dikategorikan sebagai negara maju Bapak Ibu semua? Ya, kita bisa dikategorikan sebagai negara maju kalau pendapatan per kapita kita menembus angka 13 sampai 14 ribu per tahun. Di mana posisi kita sekarang? Posisi kita sekarang ada di 4.580 ya, ribu per tahun. Jadi butuh lonjakan yang sangat luar biasa agar kita bisa lepas dari jebakan kelas menengah ini menjadi negara maju, dari 4.580 menjadi 13. Bisakah kita mengubah angka 4.580 ini menjadi 13.000? Secara teori, peluang ini sangat terbuka. Hal ini bisa tercapai jika kita mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita menyentuh angka 7%. Dan pertumbuhan ekonomi 7% ini sangat bergantung pada bagaimana bonus demografi yang kita miliki itu dimaksimalkan dan digunakan. Setidaknya ada dua negara yang pernah menikmati bonus demografi seperti kita saat ini. Yang pertama China dan yang kedua India. Bisa saya katakan kedua negara itu menggunakan bonus demografinya dengan baik ya. Cina sekarang berhasil menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang sangat berpengaruh di dunia, dari mulai agraria, naik ke manufaktur, naik ke jasa, dan sekarang berkutat pada manufacturing teknologi tinggi. Sejak 1980 hingga 2010, proporsi penduduk usia produktif di Cina
itu mencapai lebih dari 70% total populasi. Hasil dari strategi memanfaatkan bonus demografi ini sangatlah jelas Bapak Ibu semua. Dari tahun 1980 hingga tahun 2010, Cina mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 10%. Ini menjadikan Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Yang mana kita tahu awalnya, latar belakangnya Cina adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dan mereka berhasil memanfaatkan bonus demografinya dengan baik dan menjelma menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Dan lebih spektakuler lagi, Cina berhasil mengurangi angka kemiskinan secara drastis dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Menurut World Bank, lebih dari 850 juta jiwa penduduk di Cina keluar dari garis kemiskinan. Dan inilah yang kita dapatkan ketika kita memanfaatkan bonus demografi dengan benar. Selanjutnya India. Kalau Cina tadi sudah melewati bonus demografinya, mereka mulai melandai ya, mereka mulai tahun 80 sampai berakhir di tahun 2010. India sedang menikmati bonus demografinya, tapi udah masuk fase terakhir. Capaian yang mereka peroleh mungkin tidak sama persis atau similiar dengan Cina, tapi India juga mencatat kemajuan yang luar biasa, terutama di bidang teknologi dan jasa. Kita bisa lihat bagaimana India begitu berkembang, apalagi masalah teknologi. Dan kita juga bisa lihat kota-kota baru yang besar di India mulai bermunculan. Pertumbuhan di sektor teknologi dan jasa sangat luar biasa, urbanisasi juga berhasil, dan banyak kota-kota baru yang muncul. Tapi baik Cina dan India masih belum bisa dikatakan optimal dalam memanfaatkan bonus demografi Bapak Ibu semua. Masih banyak masalah yang tersisa. Misalnya di Cina, kebijakan satu anak yang diberlakukan oleh pemerintah Cina di awal tahun 80-an ini memunculkan beban kesehatan dan sosial yang luar biasa besar. Populasi jadi semakin menua dan ini menimbulkan masalah baru yang besar bagi negara tersebut. Di India masalah kesenjangan juga masih menjadi momok yang menakutkan dan tidak terselesaikan. Gap antara si kaya dan si miskin di India begitu jauh. Pun untuk mereka yang terdidik dan tidak terdidik di India juga semakin melebar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya secara geopolitik, keadaan sosial, panjang usia demografi dan berbagai faktor lain, Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dari Cina dan India dalam memanfaatkan bonus demografi. Namun untuk mencapai potensi tersebut Bapak Ibu semua, kita harus dapat menyelesaikan masalah besar yang menjadi tembok paling tebal untuk Indonesia menjadi negara maju, yaitu rendahnya produktivitas dan minimnya inovasi. Selama produktivitas kita masih rendah dan inovasi kita masih minim, maka bonus demografi dan Indonesia hanyalah angka dan retorika. Kerja riset dan inovasi di tahun 2023 Indonesia menempati peringkat 61 dari 123 negara dalam inovasi indeks global. Posisi kita berada di bawah Malaysia dan Filipina. Singapura gimana? Ya nggak usah diomongin lah kalau Singapura pasti jauh di atas. Nah, dalam kerja produksi ini juga bisa terbilang rendah. Karena apa? Karena nilai ekonomi yang kita hasilkan itu cuma 4,2 juta per pekerja per tahun. Nilai ini lebih kecil dari setengahnya nilai produktivitas negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Thailand yang masing-masing mencapai produktivitas lebih dari 10 juta rupiah per tahun. Nah, disinilah yang namanya pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memainkan perannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita harus menyadari bahwa strategi dan langkah yang diambil itu harus benar-benar tepat. Saat ini rasio ECOR atau sederhananya saya baca ICOR ya, salah satu indikator dalam mengukur ekonomi, itu berada di angka 6,76. Artinya apa? Artinya untuk meningkatkan 1% pertumbuhan ekonomi dibutuhkan rasio investasi per PDB sebesar 6,76%. Jika pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5,1% atau 5,2%, maka kita butuh 47% rasio investasi per PDB untuk menjadikan angka 5,1% itu menjadi 7%. Hal ini bisa kita lakukan jika kita bergantung pada tabungan domestik. Tapi bergantung dengan tabungan domestik juga memiliki resiko yang sangat tinggi Bapak Ibu semua. Kenapa demikian? Karena akan menghasilkan yang namanya defisit transaksi berjalan yang cukup besar. Dan hal tersebut akan memberikan tekanan yang begitu kuat untuk mata uang kita. Dengan kata lain, rupiah
akan melemah. Dan ketika rupiah melemah, capital outflow akan terjadi dan pertumbuhan ekonomi yang kita kehendaki tidak akan pernah menjadi kenyataan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah angka ICOR ini harus kita turunin nih. Dengan meminimalisir penggunaan tabungan domestik. Maka dampak buruk itu dapat kita redam. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah meningkatkan produktivitas. Jika produktivitas meningkat, artinya dengan input yang sama, output yang dihasilkan bisa jauh lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi 7% itu setidaknya bisa kita capai dengan dua hal. Yang pertama peningkatan ekspor, kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu semua, ekonomi kita sekarang itu masih ditopang oleh konsumsi domestik. Perputaran uang antara pedagang dan pembeli. Dan porsinya masih 60% dari PDB. Dan tenaga kerja kita 97%-nya itu diserap oleh sektor UMKM dengan porsi tenaga kerja informal yang jauh lebih besar. Artinya apa? Artinya ekonomi kita saat ini rapuh dan bisa menjadi sangat rapuh ketika ada tremor atau goncangan internal yang besar kepada ekonomi kita. Sederhananya begini, jika banyak orang yang berhenti membelanjakan uangnya, maka akan ada banyak penjual yang kekurangan modal. Jika penjual kekurangan modal, maka produksi akan berkurang. Jika produksi berkurang, maka kebutuhan pekerja akan semakin dikit. Makin sedikit kebutuhan kerja, maka akan semakin banyak pengangguran. Banyak pengangguran, maka akan semakin kurang jumlah orang yang berbelanja. Artinya apa? Ini repeat jadi lingkaran setan yang semakin besar, besar, dan besar. Mengapa pembeli berhenti mengeluarkan uang untuk penjual? Wow, faktornya banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya apa? Judi online. Iya kan? Salah satu masalah sosial besar yang sedang kita hadapi. Uang yang selama ini kita gunakan untuk spending ternyata digunakan untuk depo misalnya. Dan uang itu raib, dia tidak berputar kepada masyarakat, pergi terbang keluar Indonesia. Bayangkan jika ada dalam satu hari sekitar 50 atau 60 juta orang Indonesia melakukan hal yang sama, seberapa besar kerugian yang harus kita hadapi. Untuk itu bergantung pada konsumsi domestik bukanlah hal yang sepenuhnya baik. Ketika dunia dihantam pandemi, ini membantu kita bertahan karena minimnya integrasi kita pada perekonomian global. Tapi ketika ekonomi membaik, kita semakin tertinggal. Nah, disinilah masalahnya ditemukan Bapak Ibu. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor raw material. Negara yang memiliki high tech manufacturing, tingkat volatilitas ekspornya cenderung rendah. Namun negara yang bergantung sama bahan baku nih atau raw material ini volatilitasnya sangat tinggi. Dan kita harus sadar di Indonesia kita masih sangat bahan jadi ini bahan mentah lagi dilempar keluar dan di luar diolah jadi produk jadi balik lagi ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Terus masalah selanjutnya adalah ekonomi kompleksiti kita masih rendah dan sekali lagi di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Dan untuk memecahkan masalah ini kita butuh diversifikasi ekspor dan diversifikasi ekspor hanya bisa dicapai dengan yang namanya inovasi. Tapi inovasi membutuhkan penelitian dan pengembangan dan masalahnya balik lagi R&D kita masih sangat lemah. Indonesia hanya mengalokasikan 0,25% dari PDB untuk penelitian dan pengembangan. Ini jauh bila kita bandingkan dengan negara-negara maju Bapak Ibu semua yang mencapai 3%. Inovasi yang minim ini membuat kita lambat dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi baik di sektor manufaktur maupun sektor-sektor lainnya. Makanya yang langsung terjadi kepada kehidupan kita sekarang adalah bagaimana negara lain punya kekuatan produksi yang begitu besar. Semakin besar produksi, semakin efisien proses produksinya. Dan semakin efisien proses produksinya, cost-nya bisa sangat ditekan. Itulah kenapa kita lihat negara-negara seperti China itu bisa menjual barang yang kualitasnya sama tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Predator pricing pun terjadi gitu. Untuk itu kita butuh iklim pendidikan yang tidak hanya bisa menampung kuantitas sebanyak-banyaknya, tapi juga memberikan kualitas sebaik-baiknya. Dan seperti yang saya bilang tadi, disinilah yang namanya perguruan tinggi dan sekolah memainkan perannya. Perbaikan kualitas pendidikan sangat vital dan krusial dalam langkah menuju Indonesia Emas 2045. Karena ketika kita bicara inovasi dan produktivitas tanpa menyinggung peran penting pendidikan sama aja kayak kita ngomongin bangunan tanpa fondasi. Pendidikan adalah kunci untuk mencetak generasi yang inovatif dan produktif. Pertama, kita harus mulai mendorong pendidikan vokasi yang lebih praktikal sehingga lulusan kita siap langsung terjun ke dunia kerja dengan skill yang relevan. Karena mismatch skill di Indonesia itu masih jadi salah satu masalah yang besar ya.
Itulah kenapa tenaga kerja kita serapannya nggak pernah maksimal gitu. Negara-negara yang sukses seperti Jerman dan Korea Selatan menekankan pentingnya pendidikan vokasi dalam ekosistem industrinya. Mereka nggak hanya menciptakan lulusan yang pintar secara teori, tapi juga terampil di lapangan. Kedua, kita perlu meningkatkan investasi di bidang research and development di perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Riset-riset inilah yang akan menjadi bahan bakar utama inovasi. Sayangnya budaya riset di Indonesia masih belum optimal. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, porsi anggaran kita untuk riset masih jauh tertinggal. Dan sebagai lembaga yang menjadi pusat penelitian, perguruan tinggi dapat menciptakan solusi baru untuk masalah-masalah sosial dan ekonomi. Riset yang dihasilkan bisa mendorong teknologi baru dan efisiensi dalam industri. Itulah mengapa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, itu menjadi begitu penting dan begitu vital. Termasuk mahasiswanya, Bapak Ibu semua. Teman-teman mahasiswa semua, pendidikan tinggi yang teman-teman nikmati itu bukanlah sesuatu yang murah. Betul? Ya, dan bukan hanya itu. Dia bukan juga sesuatu yang mudah. Jadi bukan hanya uang yang menjadi ongkos di situ, tapi juga waktu, tenaga, pikiran, baik dari teman-teman mahasiswa sendiri maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Coba teman-teman pikirkan satu angka. Kira-kira berapa jumlah uang yang kita keluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 tahun? Nggak usah nasional dulu, untuk dari kampus kita aja, kampus kita ya, USU misalnya. Data tahun 2023 yang saya baca di situs resminya USU itu sekitar 1,3 triliun untuk 1 tahun. Dan kalau kita pakai hitungan nasional, kita ambil angka per kapitanya, kita kalikan dengan jumlah mahasiswa satu negara ini, maka ketemu angka sekitar 250 triliun. 250 triliun rupiah. Wow. Coba bayangin nolnya ada berapa banyak gitu. Banyak sekali. Nah, dengan angka yang begitu besar, dirasa wajar banyak yang berharap kepada perguruan tinggi untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Saya meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Manusia-manusia terdidik harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya punya cukup martabat dan kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat setelah sedemikian banyak yang masyarakat berikan ke kita semua. Akhir kata, profisiat untuk teman-teman semua, hiduplah, bersenang-senanglah, dan bekerjalah. Terima kasih, saya Ferry Irwandi, inisiator Malaka Project, salam masyarakat baru.